Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Semua orang yang hidup memiliki tiket kembali ke tempat asal mereka, yaitu dilahirkan. Semar tertawa kecil. Sekarang ketika manusia suka berkata, kuburan itu mengerikan, gelap, penuh siksaan. Aku hanya sapa nandur bakal ngunduh. Artinya, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Tidak ada yang kebetulan. Setelah tubuh ini dibungkus tanah, perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Putu-putuku, malam ini Semar Jawa tidak akan bercanda. Tidak akan menyindir para penjual doa atau para ustadz seleb yang menjual surga dengan harga pengajian. Tidak juga akan menertawakan orang-orang yang merasa paling suci tapi hatinya penuh iri dan dengki. Ora. Malam ini Semar Jawa ingin bercerita tentang tempat yang tak bersuara. Tempat yang tak punya cahaya, tak ada jalan dan tak punya nama. Tempat yang akan disinggahi setiap manusia meski mereka tidak menginginkannya. Alam kubur dunia sunyi di antara hidup dan mati, antara napas terakhir dan keabadian yang tanpa bentuk. Orang Jawa dulu menyebutnya alam purwo sepi, papan suwung, papan pamutu sing urip lan pati. Tempat hening, tempat kosong, tempat di mana garis antara hidup dan mati diputus. Aku dulu pernah berkata pada Ki Ageng Suryo Mento ketika ia sedang mencari rasa sejati. Wong urip iku mung mampir ngombe, nanging wong mati iku lagi miwiti urip sejati. Lucu ya, manusia mati-matian berusaha agar tidak mati. Padahal kematian bukan musuh, tapi pintu menuju diri sejati. Tapi memang siapa yang berani melewati pintu gelap tanpa obor? Aku tahu banyak manusia takut mendengar kata kubur. Ada yang membayangkan api neraka, ada yang takut diseret malaikat, ada pula yang menganggap kematian itu akhir dari segalanya. Selesai, hilang seperti debu. Tapi tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Semua hanyalah tafsir, hasil dari rasa takut pada yang tak dikenal. Pitutur Jawa ngendika, sapa bisa ngalahake rasa wedi bakal ngerti sejatine urip. Artinya, siapa yang mampu menaklukkan rasa takut akan memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Karena kematian hanyalah ganti pakaian Kita melepas baju dunia lalu memakai kain suwung. Seperti ular yang berganti kulit, bukan lenyap, tapi menjadi baru. Alam kubur bukan tempat hukuman seperti yang sering ditakut-takuti para penceramah. Ia bukan ruang gelap penuh siksa. Ia adalah cermin, tempat segala niat, rasa, dan pikiran manusia dipantulkan kembali. Yang jernih akan menemukan cahaya, yang keruh akan tenggelam dalam bayangan dirinya sendiri. Aku sering berkata dalam wejangan leluhur, urip iku dudu mung saka daging lan napas, nanging saka rasa sing eling marang asal lan tujuan. Nah, disitulah awal perjalanan setelah napas berhenti. Ketika tubuh sudah membeku, tapi rasa masih melayang-layang di antara dua dunia. Rasa itu yang akan menentukan arahmu. Apakah kau akan menemukan suwung sing linuwih atau tersesat dalam gelap pikiranmu sendiri? Kematian bukan akhir, ia hanyalah panggilan dari bumi yang sunyi
yang memintamu pulang. Nalika nyawa ninggal raga. Putu-putuku, tahukah kalian, detik ketika napas terakhir keluar dari tubuh, bumi menjadi sangat hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, bahkan waktu seakan berhenti sekejap. Hanya satu yang bergerak pelan, rasa. Aku sudah berkali-kali menyaksikan ruh keluar dari raga. Bentuknya tak selalu sama, tapi rasanya selalu mirip. Seperti asap halus yang terangkat dari bara dupa. Kadang bening seperti embun, kadang temaram seperti bayangan di balik lampu minyak. Ada yang melayang tenang, ada pula yang menjerit-jerit tak percaya bahwa ia telah mati. Lucu tapi menyedihkan, karena manusia sering mencintai tubuhnya lebih dari jiwanya sendiri. Dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan, sangkan paraning dumadi iku dumadi saka urip. Urip iku saka rasa, rasa iku saka nyawa, lan nyawa iku bali marang asale. Artinya, asal-usul kehidupan bermula dari rasa, dan rasa itu bersumber dari nyawa. Sedangkan nyawa akan kembali pada asal sejatinya. Nah, disinilah perjalanan dimulai. Begitu napas terhenti, ruh tidak langsung pergi jauh. Ia masih berputar di sekitar tubuhnya sendiri, menatap wajahnya yang kini dingin, pucat, dan diam. Ia mencoba bicara, tapi tak ada yang mendengar. Ia menggoyang bahu jasadnya, tapi tangan itu menembus dagingnya sendiri. Saat itulah ia tahu, ia sudah bukan bagian dari dunia manusia lagi. Wong mati ora langsung adoh, nanging nginep sedina rong dina neng papan sing disenengi nalika urip. Begitu kata pitutur Jawa kuno. Artinya, ruh biasanya tinggal 1-2 hari di tempat yang dulu dicintainya. Entah rumah, kebun, tempat sholat, atau bahkan warung kopi tempat ia biasa tertawa. Di saat itu, ruh mulai melihat yang tidak bisa dilihat manusia hidup. Bayangan hitam menunggu di pojok rumah, cahaya kecil berkelip di udara. Suara lirih memanggil-manggil dari kejauhan. Ada yang menuntun, ada pula yang menyesatkan. Kalau semasa hidup hatinya terang, maka yang datang adalah cahaya yang menuntun. Tapi kalau semasa hidupnya penuh amarah, dengki, serakah, maka yang datang bukan cahaya, melainkan bayangan yang menyeret. Aku pernah melihat seorang pedagang kaya meninggal. Hidupnya penuh tipu daya, menindas orang kecil. Begitu ia mati, ruhnya bingung. Ia mencoba memanggil istrinya, anaknya, tapi tak ada yang menjawab. Yang datang malah makhluk hitam seperti asap pekat menyeretnya ke arah sumur tua di belakang rumah. Ia berteriak minta tolong, tapi hanya angin yang menjawab. Sementara itu, di desa sebelah, seorang kakek miskin meninggal dengan senyum di wajah. Ia tidak punya harta, tapi hidupnya penuh rasa syukur. Ketika ruhnya keluar, ia disambut cahaya lembut seperti purnama dan suara halus berkata, "Wis wayahi bali anakku, suwung ngenteni kanthi katresnan." Kau tahu leh, dalam alam kubur yang bicara bukan lidah, tapi rasa. Yang menuntun bukan kaki, tapi nurani. Dan yang menerangi bukan mata, melainkan cahaya dari dalam batin. Pitutur leluhur berkata, "Sing urip ojo mung golek padang saka njaba, nanging goleka padang saka njero." Artinya jangan hanya mencari cahaya dari luar,
tapi temukan terang dari dalam. Karena saat tubuhmu terbaring diam di liang tanah, yang bisa menuntunmu hanyalah cahaya itu. Bukan ayat hafalan, bukan jubah kebesaran, bukan pula gelar keagamaan. Ruh yang terang akan melayang ringan, seperti daun jatuh di hembus angin sore. Sementara ruh yang gelap akan tersangkut di antara dunia. Tidak bisa naik, tidak bisa turun, seperti asap dupa yang tak tahu arah. Itulah sebabnya dalam ajaran Jawa kuno disebut, ngerti sangkan paraning dumadi iku pepadang sing sejati. Mengetahui asal dan tujuan hidup adalah terang sejati. Jadi jangan sibuk bertanya bagaimana rasanya mati. Tapi bertanyalah, bagaimana caramu hidup, supaya ketika mati, ruhmu tahu jalan pulang. Putu-putuku, kalau roh sudah meninggalkan raga dan cahaya penuntun mulai pudar, maka perjalanan sejati baru dimulai. Inilah alam suwung, ruang tanpa arah, tanpa waktu, tanpa wujud. Tempat di mana semua rasa disatukan dan diuji. Jangan bayangkan seperti padang luas atau langit gelap, karena suwung itu bukan tempat. Ia adalah keadaan batin. Kau tidak berjalan dengan kaki, tapi dengan getaran hatimu sendiri. Semakin jernih hatimu, semakin ringan langkahmu. Semakin keruh niatmu, semakin berat langkahmu dalam kegelapan. Suwung iku ora sepi, nangin papan kang kebak rasa. Begitu kata pitutur kuno. Artinya, suwung itu bukan hampa, tapi justru penuh dengan rasa sejati. Di alam itu, roh mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, suara tangis, tawa, jeritan, bahkan doa yang belum sempat terucap semasa hidup. Semuanya berputar di sekitarnya, seperti gema dari ingatan yang tak pernah selesai. Satu persatu, bayangan muncul. Ada wajah orang yang dulu ia sakiti, ada tangisan anak yang pernah ia abaikan, ada senyum palsu yang ia gunakan untuk menipu. Dan roh itu tak bisa lari. Karena di alam suwung, setiap kebohongan menjelma wujud, setiap kebencian menjadi bayangan hitam yang menejar, dan setiap kasih yang tulus berubah menjadi cahaya yang melindungi. Sapa nandur bakal ngunduh. Itu hukum paling tua, lebih tua dari kitab apapun. Yang menanam kebajikan akan menuai ketenangan, yang menanam keserakahan akan menjemput kegelapan. Aku pernah lihat roh seorang bangsawan yang semasa hidupnya menyiksa rakyat, menimbun harta, dan memakai agama untuk menakut-nakuti orang miskin. Ketika masuk alam suwung, ia melihat dirinya duduk di singgasana emas dikelilingi harta berkilau. Tapi tiba-tiba emas itu mencair menjadi darah panas yang menelan tubuhnya sendiri. Ia menjerit, tapi tidak ada yang mendengar, karena itu bukan siksa dari luar. Itu adalah ciptaannya sendiri yang kembali padanya. Lalu aku pernah lihat roh seorang ibu tua yang semasa hidupnya penuh welas asih. Ia sering memberi makan orang lapar meski perutnya sendiri kosong. Ketika ia masuk suwung, ia disambut oleh taman penuh cahaya dan angin harum bunga tanjung. Anak-anak kecil datang berlarian, memeluknya, dan dari jauh terdengar gamelan lembut, seperti suara alam menyanyikan namanya. Rahayu kang ngugemi rasa tresno. Artinya, keselamatan bagi mereka yang menjaga rasa kasih. Nah, di titik ini, roh mulai melihat bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu tidak lain adalah ciptaan dari rasa, pikiran, dan niatnya semasa hidup. Kalau selama hidup ia penuh tipu, maka bayangan itu akan mentertawakannya. Kalau selama hidup ia penuh marah, bayangan itu akan mengancamnya.
Tapi kalau semasa hidup ia belajar menerima, bayangan itu akan tersenyum dan membuka jalan. Alam suwung ini seperti cermin, dan cermin itu tidak bisa dibohongi. Ngerti marang asale rasa iku panguripan sejati. Artinya, mengenali asal rasa adalah kehidupan yang sesungguhnya. Disinilah kebanyakan roh tersesat. Bukan karena ada setan yang menyesatkan, tapi karena ia sendiri tidak sanggup berdamai dengan dirinya. Bayangan rasa berselisih dan roh pun terjebak dalam kabut. Kau tahu apa yang paling menakutkan di alam suwung? Bukan makhluk halus, bukan jurang, bukan api, tapi rasa bersalah yang tidak pernah disadari ketika hidup. Ada roh yang terus berjalan sambil berbisik, "Kenapa aku tak sempat minta maaf?" Ada yang menangis, "Kenapa aku begitu sombong?" Ada yang marah, "Kenapa Tuhan mengambil semua milikku?" Dan aku selalu berkata, "Heh, suwung orang jawab nganggo tembung, nanging nganggo rasa." Artinya, suwung tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Roh yang sudah menerima dirinya akan mulai melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu bukan matahari, bukan surga, bukan malaikat. Itu adalah pintu menuju tataran berikutnya. Tempat di mana roh akan bertemu dengan penuntunnya. Entah itu danyang leluhur, malaikat, atau cahaya suci yang tak bernama. Sebelum pergi, Semar ingin mengingatkan kalian, hidup di dunia ini hanyalah latihan berjalan di suwung. Setiap marah, setiap iri, setiap kasih, setiap sabar, semuanya akan kembali jadi jalan di alam sana. Jadi, hidupmu sekarang sedang menulis peta perjalanan rohmu sendiri. Dan ketika tiba waktunya, kau tidak akan tersesat kalau sudah mengenali cahaya di dalam dirimu. Sing eling, selamat. Sing lali, kesasar. Tumbasane urip. Ndok Tuleh, kau tahu tidak? Setelah ruh keluar dari badan, segala yang pernah ditanam selama hidup akan mulai berbuah. Iya, berbuah. Alam kubur itu bukan tempat yang hanya gelap, tapi tempat di mana akibat dari perbuatan hidup mulai lahir. Waktu hidup, manusia menanam benih lewat pikirannya, tindakannya, dan hatinya. Di alam kubur, benih-benih itu tumbuh menjadi makhluk, menjadi rasa, menjadi bayangan yang bisa mengurung atau meninggikan roh. Urip iku tandur, pati iku panen. Sopo nandur becik bakal ngunduh kabecikan. Sopo nandur ala bakal ngunduh sangsara. Hidup adalah benih, kematian adalah panen. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Siapa menabur kejahatan akan menuai penderitaan. Tapi jangan salah paham, Siksaan kubur itu bukan api yang membakar jasadmu, bukan cambuk atau malaikat yang menggebukmu. Siksaan itu adalah rasa yang muncul dari kesadaranmu sendiri. Rasa bersalah yang tak bisa gugur, rasa sesal yang tak bisa disangkal. Ketika masih hidup, kau bisa bersembunyi dari dosa dengan alasan, dengan jubah agama, atau dengan ibadah yang tampak suci. Tapi di kubur, semua topeng itu runtuh. Yang tersisa hanyalah kejujuran jiwa. Kau tahu kenapa orang Jawa dulu berkata, ngunduh woing pakerti? Artinya sederhana, Hidup ini seperti kebun yang kau tanam. Tak ada malaikat yang menghukum, tak ada setan yang memaksa. Surga dan neraka bukan tempat di luar sana. Semuanya tumbuh dari diri sendiri. Di alam kubur, semua rasa menjadi nyata. Orang yang semasa hidupnya suka menyakiti akan merasakan rasa sakit yang sama dari setiap jiwa yang pernah ia lukai.
Sedangkan orang yang hidupnya penuh sabar dan welas asih akan merasakan kehangatan cahaya yang menenangkan jiwanya. Sopo sing mis ngerti marang rasa, bakal ngerti marang sang pangeran. Rasa di sini bukan sekedar perasaan, tapi getaran yang menyambungkan jiwa dengan sumber cahaya. Ketika rasa telah suci, ruh akan pulang menuju asalnya. Namun, jika rasa masih gelap, ruh akan melewati proses pemurnian, seperti emas yang harus dilebur oleh api agar berkilau. Kuburan sejati bukan tanah dan batu nisan. Kuburan sejati berada di dalam hati yang belum sadar. Siapa yang belum mengenal dirinya, sejatinya masih dikubur meski raganya hidup. Ingatlah, sapa sing urip mung kanggo awake, bakal mati sakdurunge dipateni. Semar ngendika meneh, para putuku, eling lan waspada. Kematian bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab. Semua yang pernah kau lakukan tak akan lenyap, hanya berubah rupa menjadi cermin. Kubur adalah tempat di mana jiwa bercermin pada dirinya sendiri. Kang pinuju pati ora ilang, mung ngalih saka jagat kasar dadi jagat alus. Sapa sing eling lan waspada ora bakal kaget nalika dibuka lawang kubur. Maka, selama nafas masih berhembus, jangan hanya menyembah dengan bibir, tapi dengan rasa. Jangan hanya ngaji dengan telinga, tapi dengarkan dengan hati. Sebab di kubur yang berbicara bukan kata, tapi rasa. Semar Jawa tersenyum tipis. Angin malam berhembus membawa aroma kembang setaman. Dan dengan suara lembut seperti doa, Semar menutup wejangan malam itu. Sopo sing wis ngerti mati, ora bakal wedi urip. Cah bagus. Setelah melewati suwung, ruang hening antara hidup dan mati, ruh akan melihat cahaya. Tapi jangan dikira semua cahaya itu suci. Ada cahaya yang datang dari rasa welas asih, tapi ada juga cahaya yang lahir dari kesombongan diri. Itulah sebabnya leluhur Jawa selalu berpesan, ajo gumunan, ajo kagetan, ajo dumeh. Artinya, jangan mudah terpukau, jangan terkejut oleh apa yang tampak, dan jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Sebab di alam ruh, setiap getar rasa bisa menyesatkan. Ruh yang baru meninggalkan raganya sering bingung. Ia melihat tubuhnya terbujur, mendengar tangisan keluarga, tapi tak mampu berbicara. Ia ingin kembali, tapi tak bisa lagi. Dan di saat itulah muncul cahaya. Cahaya yang pertama sering lembut, hangat, dan mengundang kedamaian. Namun ada pula cahaya yang terlalu terang, menyilaukan hingga membakar kesadaran. Leluhur menyebutnya cahyo pitu, 7 lapisan cahaya yang menuntun jiwa menuju asalnya. Saka peteng tumuju marang pepadang, saka pepadang bali marang pepadanging pepadang. Itu artinya dari kegelapan menuju terang dan dari terang menuju sumber terang itu sendiri. Namun perjalanan itu tidak mudah. Cahaya yang tampak belum tentu sejati. Terkadang yang tampak suci hanyalah pantulan dari hawa nafsu sendiri. Manusia yang semasa hidupnya mencari nama, derajat atau sanjungan lewat amal dan ibadah, setelah mati akan tertarik oleh cahaya semu yang memantulkan keinginannya sendiri. Ruh itu akan berputar-putar di alam halus, mengejar bayangan kesalehan yang ia bangun. Tanpa sadar,
bahwa ia terperangkap dalam ilusi rasa. Tapi bagi ruh yang ikhlas, yang pasrah tanpa pamrih, cahaya sejati akan datang dengan lembut, seperti pelita di tengah kabut. Cahaya itu tidak bersinar menyilaukan, tapi menghangatkan hati dan menenangkan rasa. Disitulah danyang penuntun, leluhur sejati, atau malaikat cahaya menampakkan diri. Sopo sing tansah eling marang sang sumber, bakal pinaringan pepadang tanpa pepeteng. Ruh yang tersentuh oleh cahaya sejati akan merasakan damai luar biasa. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi gelap, hanya rasa tenang yang dalam, seolah waktu berhenti. Dan dari kejauhan terdengar suara halus, suara seperti nyanyian gamelan yang mengalun dari angin. Wis wayahi bali le. Semar ngendika maneh. He, para putuku, cahaya itu bukan benda. Ia adalah getaran welas asih yang kau tanam saat hidup. Semakin murni rasa welas asihmu, semakin terang cahaya penuntunmu di alam sana. Karena itu, leluhur kita berpesan, sopo sing urip nganggo rasa tresno, bakal dipundhut kanthi cahaya kang nyenengake. Artinya, siapa yang hidup dengan cinta sejati akan dijemput oleh cahaya yang menenangkan. Maka selama kau masih di dunia, jagalah rasa. Jangan biarkan hatimu dikuasai amarah, dengki, atau iri. Sebab setiap rasa itu akan menjelma jadi wujud di alam ruh. Le, di saat ruh telah bertemu cahaya penuntun, ia akan diajak menyeberangi sungai yang disebut Banyu Panguripan. Bukan sungai air, tapi sungai rasa, aliran yang memisahkan dunia kasar dan dunia alus. Yang bisa menyeberang hanyalah ruh yang ringan, yang masih berat oleh dosa dan penyesalan akan tenggelam di arusnya sendiri. Leluhur mengibaratkan itu sebagai ujian terakhir sebelum menuju kamulyan. Sopo kang wus suci rasa bisa ngelangi banyu tanpa teles. Dan di ujung sungai itulah ruh akan disambut oleh para leluhur, oleh danyang penjaga garis keturunan, atau oleh cahaya sang sumber sendiri. Namun itu bukan akhir perjalanan, baru permulaan menuju kaweningan sejati. Semar menatap jauh ke arah langit. Suara jangkrik di kejauhan seperti mantra yang mengantar keheningan malam. Ia tersenyum lalu berkata pelan, "Cahaya iku ora ono ing langit utawa ing kubur. Cahaya iku ono ing ati sing wus suci saka pepeteng." Ndok toleh. Setelah cahaya menuntun ruh menepaki batas antara dua dunia, tibalah ia di tepi sungai besar yang disebut para leluhur Banyu Panguripan. Airnya bening, tapi bukan air seperti di dunia. Ia mengalir pelan, memantulkan kenangan, niat, dan segala rasa yang pernah ditanam manusia sewaktu hidup. Sopo sing nyawang banyu iku bakal weruh sejatine awake dhewe. Itu pitutur leluhur. Siapapun yang menatap air sungai itu akan melihat wajah sejatinya sendiri. Bukan wajah ragawi, tapi wajah rasa, wujud dari pikiran dan perbuatan yang dulu disembunyikan. Sungai ini bukan sekedar perbatasan. Ia adalah pengadilan rasa. Tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada malaikat dengan buku catatan. Yang menjadi hakim adalah rasa sejati
yang selama ini kau bawa. Ketika Ruh menatap air itu, segala yang pernah ia lakukan muncul seperti bayangan hidup. Rasa sedih yang pernah ditimbulkan, kebohongan yang pernah diucapkan, cinta yang pernah diberikan, semua muncul tanpa bisa disembunyikan. Urip ora iso ngapusi rasa. Rasa iku pangadil sing ora nate turu. Kon tau le. Inilah bedanya hukum manusia dan hukum rasa. Di dunia, manusia bisa menipu, bisa berdalih dengan kata, bisa menutupi kebusukan dengan doa panjang dan baju suci. Tapi di alam rasa, semua topeng itu rontok seperti daun kering tersapu angin. Banyak ruh yang menangis di tepi sungai itu. Bukan karena disiksa, tapi karena melihat dirinya sendiri dengan jujur untuk pertama kalinya. Ada yang berlutut menyesal, ada yang berjerit, ada yang diam seperti batu. Tapi ada pula yang tersenyum karena ia akhirnya tahu bahwa yang ia cari selama hidup ternyata bukan harta, bukan nama, tapi ketenangan rasa. Sopo sing wus ngerti rasa, bakal weruh pangeran ono njero rasa. Artinya, siapa yang benar-benar mengenal rasa, ia akan melihat Tuhan di dalam dirinya sendiri. Itulah makna sejati dari pengadilan jiwa menurut ilmu Jawa kuno. Tidak ada vonis neraka atau surga yang datang dari luar. Semuanya lahir dari getar batin sendiri. Semar ngendika maneh, para putuku, waspadalah terhadap pikiranmu sendiri. Sebab di dunia, pikiran hanyalah angin, tapi di alam kubur, pikiran menjadi wujud. Rasa iri bisa menjelma menjadi kabut tebal yang menyesatkan. Rasa benci bisa berubah menjadi belenggu yang melilit kaki roh. Sedangkan rasa welas asih menjadi jembatan cahaya yang menyeberangkanmu. Sopo sing ngresiki rasa bakal ngliwati banyu panguripan tanpa teles. Maksudnya, siapa yang telah membersihkan rasa dari pamrih dan kebencian akan menyeberang tanpa kesulitan, tanpa takut tenggelam dalam arus kenangan. Ndok toleh, di tengah sungai itu, ruh akan mendengar suara hatinya sendiri. Seakan dua bagian dirinya berbicara. Yang satu menuduh, yang satu memaafkan, yang satu menangis, yang satu menghibur. Sampai akhirnya ruh itu menyadari, semua itu adalah dirinya sendiri. Ia sekaligus hakim, terdakwa, dan saksi bagi kehidupannya. Kabeh bali marang rasa. Ketika pengadilan rasa selesai, ruh akan merasakan ringan luar biasa. Yang menerima kesalahannya dengan ikhlas akan naik ke lapisan cahaya lebih tinggi. Sedangkan yang menolak dan masih terikat oleh penyesalan akan berputar di tepian sungai menunggu kesadarannya matang. Leluhur menyebut ruh seperti itu sebagai ruh ngelayang, gentayangan, bukan karena disiksa, tapi karena belum bisa menerima kenyataan dirinya sendiri. Semar menatap api obor di depannya. Api itu kecil, tapi sinarnya menari di matanya, seperti rahasia yang tak pernah padam. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Pengadilan sejati ora ono ing jaba awakmu le, ono ing jero rasa sing paling jero. Yen kowe wis jujur marang rasa, kowe ora bakal wedi marang pati."
Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Setelah ruh menyeberangi banyu panguripan, setelah semua rasa ditimbang dan diterima, tibalah ia di tepi cahaya. Tempat itu tak punya bentuk, kadang tampak seperti taman, kadang seperti lautan kabut, kadang seperti hamparan langit tanpa batas. Tapi yang paling aneh, suasananya damai, hening yang menenangkan, bukan sunyi yang menakutkan. Di sanalah ruh akan mulai mendengar panggilan dari leluhur. Putuku, wis wayahe bali. Suara itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam dada, seperti gema kenangan masa kecil yang lama hilang. Dan ketika ruh menatap arah suara itu, tampaklah bayangan cahaya yang lembut, bukan silau, tapi hangat, seperti pelukan ibu yang lama dirindukan. Leluhur Jawa menyebut tempat itu Gopuro Cahyo, gerbang antara alam pengadilan rasa dan alam kemuliaan. Disitulah ruh disambut oleh para leluhur sejati, bukan sekedar arwah keluarga, tapi mereka yang sudah mencapai kesadaran suci yang disebut wening suci. Sopo kang wus wening wus bali marang pangeran. Artinya, siapa yang telah sampai pada kejernihan sejati, ia telah kembali pada sang sumber. Ruh yang diterima oleh leluhur akan melihat rupa-rupa cahaya yang indah. Bukan warna, tapi rasa. Rasa welas, rasa tenang, rasa lego. Setiap getar cahaya itu membawa makna. Ada yang seperti suara gamelan yang mengalun tanpa alat. Ada yang seperti aroma kembang yang mekar tanpa bunga. Jagat kamulian ora ono ing langit utawa ing ngisor lemah, ono ing rasa kang wus suci saka peteng lan pamrih. Begitulah wejangan para bini sepuh. Karena alam kemuliaan bukan tempat di atas sana, tapi keadaan rasa yang telah kembali menyatu dengan cahaya asalnya. Ruh yang telah melewati gerbang itu tak lagi merasa punya nama, tak merasa laki-laki atau perempuan, tak merasa Jawa atau bangsa apapun. Ia hanya menjadi rasa murni. Dan di saat itulah cahaya-cahaya leluhur berkumpul menyambut dengan lembut. Sugeng rawuh ruh kang wus eling marang dalan bali. Ada satu kisah yang diceritakan para sepuh di tanah Mataram. Dulu, seorang pertapa tua di Gunung Lawu pernah mengalami mati suri selama 3 hari. Ketika ia bangun, ia menangis lama, bukan karena takut mati, tapi karena tak ingin kembali. Ia berkata, "Aku wis nyawang pepadang kang ora bisa diterangake karo tembung. Ing kono ora ono swarga, ora ono neraka, mung rasa tresno kang ora ono enteke." Sejak hari itu, ia berhenti berbicara tentang dosa dan pahala. Yang ia ajarkan hanyalah satu, tresno lan eling. Karena ia tahu, 2 hal itulah yang menjadi jembatan menuju gerbang cahaya sejati. Semar ngendika maneh, para putuku, leluhur sejati tidak pernah memaksa keturunannya untuk takut pada mati. Mereka hanya ingin kita hidup dengan sadar, dengan hati yang lembut, dengan rasa welas yang tulus. Sebab saat ajal tiba, hanya itu yang akan menuntunmu pulang. Sopo sing urip kanthi welas asih bakal dipundhut nganggo cahya kang nuntun bali. Maka jangan menunggu mati untuk belajar tentang hidup. Karena sejatinya saben ambegan iku latihan mati. Setiap tarikan napas mengajarkan datangnya kehidupan dan setiap hembusan napas mengajarkan cara melepaskan. Kalau kelak tiba waktumu, jangan takut.
tutup mata, pasrah, iling. Bayangkan wajah-wajah leluhurmu tersenyum di balik cahaya, sebab mereka tak pernah pergi, hanya berganti wujud menjadi sinar penuntunmu. Pati ora pegat, mung alih rupa, sing urip ora ilang, mung bali. Semar diam sejenak, matanya menatap jauh ke arah langit malam, seolah menembus batas dunia. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa dan kembang kenanga. Lalu dengan suara lembut seperti doa yang menutup wejangan panjang malam itu, Semar berucap, "Hei, para putuku, ilingo, ora ana sing mati, sing ana mung sing bali. Mulana uripa kanthi tresna, amarga mung tresna sing bisa nuntun bali marang cahaya." Tan samar mawaring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati